Salam jumpa, semangat bersama saya Suster Irene HK. Teman-teman, sebelum saya membuat video ini tentu saya sudah merencanakannya. Membuat apa yang akan saya bagikan, di mana tempatnya dan kapan waktunya, berapa lama durasinya, dan juga saya tidak lupa evaluasi diri. Dan saya mohon kerjasama teman-teman untuk memberikan saran dan kritik bagi saya, berikan komentar agar saya semakin maju di dalam memberikan sharing kepada teman-teman. Nah, sekarang teman-teman kita akan membahas tentang psikologi umum, yaitu pribadi yang bertanggung jawab dan yang tidak bertanggung jawab. Ternyata perilaku manusia itu dibentuk oleh dua faktor, yaitu satu faktor internal dan dua faktor eksternal. Internal adalah faktor biologis, yaitu yang berada dalam diri sendiri. Contohnya kesehatan. Dulu orang yang sehat, gembira, ceria, penuh tanggung jawab di dalam dirinya. Ternyata setelah sakit, menderita, terbaring di tempat tidur, dia tidak berdaya apa-apa, dan ini mempengaruhi perilakunya. Dan faktor eksternal yaitu dari luar diri, bisa dari keluarga, bisa dari lingkungan atau masyarakat. Contohnya di dalam keluarga yang disiplin, mau tidak mau di dalam keluarga itu pasti ada yang pasti akan mengikuti kedisiplinan yang tinggal di dalam keluarga tersebut. Kenapa ada istilah mengatakan mensana in corpore sano? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Oleh karena itu, faktor biologis sangat menentukan perilaku kita untuk bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Nah, apa sebenarnya artinya bertanggung jawab? Bertanggung jawab yaitu adalah orang yang melakukan kehendak bebas, mendengarkan aturan sosial yang berkaitan dengan pembelajaran, serta menanggung konsekuensi perbuatan yang individu lakukan. Seperti yang telah saya buat sebelum tadi dalam kata pembuka, bahwa saya sudah merencanakan membuat video, melakukannya, dan sebentar sesudah ini saya akan mengevaluasi diri dan mohon kerjasama untuk memberikan komentar bagi saya. Dan bagaimana orang yang tidak bertanggung jawab? Pasti sebaliknya, dia merencanakan tetapi tidak melakukan, apalagi bagaimana untuk mengevaluasi. Atau dia melakukan tetapi tidak mempunyai rencana dan tidak mengevaluasinya. Nah, bagaimana sekarang kita? Mau yang bertanggung jawab atau yang tidak bertanggung jawab? Sekarang mari kita bahas kepribadian dulu. Konsep diri yang kepribadian adalah konsep diri yang dihayati terus-menerus akan mengendap dalam individu yang disebut personality. Kepribadian atau personality dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani yaitu persona berarti topeng. Biasanya dipakai oleh artis dalam teater agar mereka dapat berperan seperti ciri topeng yang dipakai. Jadi, kepribadian atau persona adalah tingkah laku yang ditampakkan ke lingkungan sosial. Ada kesan mengenai diri yang diinginkan agar dapat ditangkap oleh lingkungan sosial. Kepribadian itu terbentuk karena faktor biologis, persepsi psikologis kognitif, humanistis, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Otak adalah penentu kepribadian kita. Kuat lemahnya otak, nutrisi yang diserap otak, oksigen yang ada di dalam otak, sehat atau tidaknya otak. Jadi, konsep kepribadian diri tercakup dalam 3 istilah di dalam otak, yaitu atensi, persepsi, dan memori. Atensi adalah perhatian. Ada 2 atensi. Pertama adalah fokus atensi, yaitu kita memberi perhatian pada satu fokus, sedang yang lain dialihkan. Yang kedua, divided attention, yang berarti kita memberi atensi ke beberapa subjek tertentu. Persepsi adalah bahasa Yunani, perceptio, adalah proses menginterpretasikan apa yang didapat dari informasi sensorik. Ini adalah suatu aktivitas kolektif yang melibatkan bermiliar-miliar neuron dalam otak agar dapat mengenali dan memahami suatu objek atau pengetahuan. Memori adalah suatu proses dalam otak untuk menerima, mengolah, dan menyimpan untuk kemudian dapat digunakan di kemudian hari. 3 proses inilah yang dilakukan oleh otak dalam memori. Jadi,
Atensi, persepsi, dan memori saling membutuhkan, saling bekerja sama untuk membentuk kumpulan perilaku yang membentuk kepribadian. Apabila atensi bekerja, maka ia membutuhkan persepsi dan memori. Apabila persepsi bekerja, maka ia membutuhkan atensi dan memori. Demikian juga bila memori bekerja, dia juga membutuhkan atensi awal dan persepsi yang kemudian disimpan lagi. Kita akan membahas satu teori psikologi sosial. Saya memberi teori kognitif. Teori kognitif adalah cara seseorang berinteraksi dengan orang lain, bergantung dengan apa yang dilihatnya. Contoh, manusia akan lebih berempati dengan orang lain yang menderita, susah, miskin, atau lebih waspada dengan orang yang terlihat sangar, galak, dan pemarah. Contohnya, kita bertemu dengan orang miskin di jalan, kita akan lebih berempati. Tetapi kalau kita melihat orang sangar di jalan, kita akan lebih hati-hati. Sekian dan terima kasih pada saya. Yang menjadi bahan refleksi kita adalah, apakah saya memilih berperilaku yang bertanggung jawab atau berperilaku yang tidak bertanggung jawab? Mari kita merefleksikan dalam diri dan melakukannya dalam kegiatan sehari-hari. Berarti kita harus mempunyai perencanaan. 1. 2. Kita harus melaksanakan, dan jangan lupa yang paling penting adalah evaluasi diri. Semoga kita memiliki kepribadian yang bertanggung jawab. Salam sehat, semangat selalu bersama saya, Suster Irene.